Hai Crestupers, cerita kali ini kalian ditemenin sama Nakula nih. Buat yang nungguin cerita yang dibawakan oleh Bang Arjuna, sabar ya. Sama Nakula dulu nih sekarang. Oh ya, sebelum Nakula cerita, Mimin kasih tahu nih, kalau cerita ini berjudul Misteri Kepala dalam Sebuah Jembatan. Kalau masalah cerita aslinya, cerita asli ada di link di bawah ini ya, buat kalian yang mau baca-baca ceritanya gitu. Terus, jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol loncengnya ya, biar kalian bisa update cerita-cerita seru tiap notifikasinya. Oke, langsung aja ya guys. Saat negeri masih mengandalkan rakit untuk menyeberangi sungai, maka datanglah insinyur-insinyur barat. Para insinyur tersebut memperkenalkan pembangunan jembatan, guys. Karena kebanyakan dari mereka adalah orang Belanda, maka nama jembatan di kampung itu bernama Broek. Sebenarnya, kata ini berasal dari kata brug, yang di negeri kincir angin sana itu berarti jembatan. Lalu, seiring berjalannya waktu, berlombalah seluruh negeri membangun Broek. Sayangnya, karena minimnya pengalaman dan tenaga ahli, maka jembatan yang dibuat masih sering rusak dan tidak tahan lama. Maka bertanyalah warga kepada para menir itu, "Menir, bagaimana cara yang ampuh agar kami bisa membuat jembatan yang kuat dan awet?" Demikian ungkap salah satu tetua kampung yang paling disegani dan punya keberanian untuk berbicara dengan bangsa bule. "Dengan ini," jawab salah seorang menir yang juga insinyur tersebut sambil menunjukkan jari telunjuknya tepat di jidatnya. Dari dialog tersebut, maka seluruh jembatan di kampung itu dan hampir di seluruh negeri ini kemudian dibangun dan rata-rata kuat hingga puluhan tahun. Tentu saja, mereka menuruti anjuran insinyur barat tadi guys, membangun jembatan dengan kepala. Ini benar-benar kepala loh, kepala manusia. Karena tak ada satu orang pun yang dengan ikhlas menyumbangkan kepalanya demi pembangunan jembatan, maka dengan terpaksa dicarilah wadal alias korban. Jangan heran deh, jika di kampung ini saat ada pembuatan jembatan, penduduk memagari keselamatan dengan lebih waspada. Penculikan manusia demi mendapatkan kepala sebagai syarat pembangunan jembatan pasti akan terjadi guys. Di kampung itu, penculikan ini dilakukan oleh cuculik. Itu nama sebutan bagi penculik-penculik. Mitos cuculik saat pembangunan jembatan hingga detik ini masih terdengar dan selalu menakutkan warga Gehol. Oh ya, kampung ini namanya Kampung Gehol guys. Lihat saja misalnya jembatan terpanjang di sana, yakni Jembatan Cigunung. Jembatan dengan panjang lebih dari 100 meter tersebut dibangun antara tahun 1983 sampai 1984. Hingga kini, tetap berdiri meski tanpa perawatan loh. Hanya pagar pembatas jembatan yang mulai tanggal satu persatu karena termakan usia dan cuaca. Bandingkan dengan insiden robohnya jembatan yang dibangun lebih mudah sesudahnya. Padahal, dari segi panjang dan beban yang ditanggung jelas tidak seberat beban yang ditanggung jembatan Cigunung ya. Satu hal yang kemudian terbukti adalah kualitas jembatan yang kini ada menurun bukan karena tidak ada kepala atau tidak ada ahli. Namun karena pemotongan dana yang harus disuapi hingga kian menggerogoti bahan bangunan yang mereka gunakan guys. Juga karena terlalu banyak ahli yang minta jatah dalam proses pembangunannya. Memang jelas beda ya. Benarkah ada kepala yang sengaja ditanam dalam tiang-tiang jembatan tersebut? Kisah demi kisah yang diungkap membenarkan hal tersebut. Dengan serempak dan kompak, para orang tua kampung sini menceritakan bahwa ada beberapa kepala dan tubuhnya sekaligus yang sengaja dikubur demi memperkuat tiang jembatan. Tercatat satu lelaki dan satu bocah perempuan yang jadi tumbal demi mempermudah aktivitas warga menyeberangi Sungai Cigunung.
Jika kalian tertarik ingin melihat buktinya, gampang saja guys. Konon, untuk membuktikannya, kalian bisa datang ke jembatan Cigunung tepat tengah malam di malam Jumat Kliwon dan Selasa Kliwon. Tetaplah di situ hingga menjelang fajar. Maka kalian akan melihat anak kecil di ujung jembatan yang dengan santainya duduk sambil menggoyangkan kakinya, seolah-olah ia sedang main ayunan. Duduk dengan tenang, sambil bersenandung menghadap ke kali yang berjarak tidak kurang dari 5 meter dari tempatnya duduk. Kalian juga bakal melihat seseorang yang akan senantiasa melindungi tubuhnya dengan sarung. Ia layaknya penduduk biasa yang hendak pergi ke musola untuk menunaikan sholat subuh. Layaknya orang kedinginan tuh. Ia menutupi seluruh tubuhnya dengan sarung. Dengan santai pula, ia akan duduk di atas pagar jembatan sambil menerawang air di bawahnya. Nah, kira-kira ceritanya seperti itu guys. Kalian pernah gak sih dengar cerita serupa? Tumbal pembuatan jalan, pembuatan jembatan, atau bahkan pembuatan bangunan yang harus ada tumbal sebagai pemenuhan syarat. Ya mungkin tujuannya biar pengerjaannya lancar dan juga awet kali ya.